Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita penuh sukacita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, mengawali bulan Februari ini kami boleh kembali beribadah. Satu anugerah yang kami boleh terima daripada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mau siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh, dengan antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada yang menyaksikan tayangan ini, mari Roh Kudus jamah hati kami untuk kami boleh mengalami hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh katakan yes. Yes. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini sebab Dialah Tuhan yang benar. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yuk. Keselamatan
kita akan menyaksikan pesan gembala. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh semua orang. Saya percaya kalau kita diharuskan untuk memilih mau berbahagia atau tidak berbahagia, tentu kita semua akan memilih menjadi orang yang berbahagia. Bagaimana orang mendapatkan kebahagiaannya? Sebagian orang berusaha mendapatkan kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang lain mendapatkan kebahagiaan ketika mereka telah mencapai popularitas yang tinggi. Atau sebagian lain merasa berbahagia kalau mereka sudah meraih jabatan tertentu baik di pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apa konsep kebahagiaan menurut firman Tuhan? Ternyata konsep kebahagiaan menurut firman Tuhan berbeda, bahkan kadang-kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia ini. Oleh karena itu, di bulan Februari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang orang-orang yang berbahagia. Seperti apa orang-orang yang berbahagia menurut konsep firman Tuhan? Di minggu yang pertama, kita akan belajar bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menderita aniaya karena kebenaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, ini merupakan satu paradoks yang luar biasa. Masa orang menderita, masa orang mengalami aniaya bisa disebut berbahagia? Nah Bapak Ibu, memang disinilah kebenarannya. Bahwa kalau kita berfokus di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan, kepada mahkota yang tersedia, yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, maka saya percaya kita sanggup menjalani situasi yang tidak menyenangkan itu dengan sukacita. Di minggu yang kedua, kita akan belajar bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang lemah lembut. Apa artinya orang-orang yang lemah lembut? Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang tidak memaksakan kehendak, tetapi menyerahkan haknya kepada kehendak Tuhan. Dan kepada orang-orang yang demikian, firman Tuhan katakan, mereka akan mengalami janji-janji berkat Tuhan. Di minggu yang ketiga, kita akan belajar bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh rindu akan Tuhan Yesus, Sang kebenaran itu sendiri? Bapak Ibu, kerinduan hal seperti itu akan dipuaskan, dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita dengan sungguh-sungguh mengejar dan mencari Tuhan, sumber kebenaran itu. Pada akhirnya di minggu yang keempat, kita akan belajar bahwa orang-orang yang berbahagia bukan saja orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tetapi juga adalah mereka yang melakukan firman Tuhan itu. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu. Tuhan katakan merekalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kebenaran akan mengubahkan kehidupan manusia pada saat kebenaran itu diterapkan di dalam kehidupan mereka. Meskipun ada banyak konsep bahagia yang Tuhan Yesus ungkapkan yang tidak mungkin kita bahas di dalam bulan Februari ini, tetapi saya rindu melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan di bulan ini, kita boleh semakin mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan terjadi karena situasi atau kondisi tertentu. Bahkan di dalam situasi sulit sekalipun, kita dapat tetap mengalami kebahagiaan sejati. Karena apa? Karena fokus kita adalah kepada perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
sebelum kita sama-sama masuk dalam permintaan firman Tuhan, kita mau say thank you sama Tuhan karena untuk setiap situasi yang kita alami saat ini itu bawa kita buat semakin dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan ajarin kita buat semakin setia sama Tuhan hingga pada akhirnya Dia temukan kita jadi hamba-hamba yang setia, hamba yang berkenan. Dan Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan buat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini sebagai bukti kerinduan setiap kami. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Mari Bapak Ibu, kita semua, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang membukakan pintu hati kami, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Terlebih lagi kami juga dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Walaupun saat ini kita tahu bahwa pandemi masih belum berakhir. Tetapi biarlah kita mau percaya penyertaan pimpinan Tuhan selalu menyertai keluarga kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah yang menderita karena kebenaran. Sebelumnya, mari kita akan baca dalam Matius 5 ayat 10-12. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat yang di atas ini, kelihatannya mungkin ada sesuatu yang membingungkan. Ya. Karena dari 3 ayat yang di atas tadi mengatakan berbahagialah, bersukacitalah. Berbahagialah ketika kita dianiaya, bersukacitalah ketika kita difitnah, bersukacitalah karena kita dicela. Ini merupakan suatu hal yang tidak lazimnya kita sebagai manusia. Boleh dikatakan ini adalah suatu hal yang kontradiktif. Ya. Demikian juga kalau seandainya kita berdoa, Bapak Ibu, kita akan selalu meminta yang baik-baik. Kita selalu memohon pada Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala yang jahat, segala yang dari segala cobaan. Jadi kecenderungan manusia adalah menolak hal-hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupannya. Namun demikian, Tuhan Yesus berkata bahwa orang dianiaya karena kebenaran akan berbahagia, karena merekalah yang menjadi empunya kerajaan sorga. Dalam hal ini tentunya kita perlu membedakan penderitaan yang dimaksud Tuhan Yesus dengan penderitaan yang oleh karena kesalahan dari kita sendiri. Banyak orang Kristen yang salah persepsi. Mereka merasa teraniaya, misalnya mereka karena hidupnya serba kekurangan, ya, karena semuanya ini karena gaya hidup, pola hidup, gaya hidup mereka yang royal. Mereka katakan, wah ini karena penderitaan karena saya membela Tuhan. Ya. Ada juga orang yang Kristen yang salah persepsi juga mengatakan hinahan, ya, yang menyebabkan dia dikeluarkan dari pekerjaannya dia. Sebenarnya celaan atau hinahan itu adalah perbuatan dari dia sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen akan berbahagia jika mereka menderita dianiaya oleh karena imannya mereka itu terhadap Tuhan Yesus. Ya. Bukan karena kesalahan dari mereka. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 11a, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bapak Ibu, jadi jelas bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang, ya, yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri apa? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika kita menderita karena kebenaran, berarti kita menderita sebagai wakilnya Tuhan.
Penderitaan itu bisa berbagai bentuk, ya. Kita dicela, kita dimusuhi, difitnah, bahkan kita dipenjara, ya. Karena kita dianggap menantang atau merugikan sikap orang-orang hidup yang tidak benar. Dari segi rohani, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman kita. Oleh sebab itu, ketika kita dianiaya, kita harus tetap mempertahankan hidup sesuai dengan standar kebenaran, standar keadilan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya. Maka dengan sendirinya otomatis iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin dewasa. Ya. Bapak Ibu, mari kita melihat beberapa poin nilai-nilai rohani dari penderitaan karena kebenaran, supaya kita siap menghadapinya dengan sukacita bila pada suatu saat penderitaan itu menimpa kita, kehidupan kita. Hal poin yang pertama yaitu penderitaan terjadi karena kita bukan dari dunia. Pertama-tama kita bersukacita dalam penderitaan. Karena ini menunjukkan bahwa kita bukan dari dunia ini. Itulah tanda kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita dianiaya karena kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ya. Dunia membenci kebenaran. Ya. Karena kebenaran membuat orang-orang yang hidupnya tidak benar ya, menjadi mencolok. Ya. Kebenaran menelajangi dosa-dosa dunia. Coba kita perhatikan, seorang yang berdosa akan merasa tidak nyaman untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang hidupnya benar. Jadi orang-orang yang benar hidupnya akan dengan sendirinya akan menghakimi orang yang hidupnya tidak benar. Orang yang benar tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melalui kehidupan orang benar, maka kehidupan orang yang tidak benarnya akan merasa tidak nyaman. Contoh yang sederhana Bapak Ibu, misalnya ada orang yang merokok, pasti dia tidak akan nyaman berada di lingkungan orang yang bukan perokok. Benar Bapak Ibu? Karena dia akan merasa terkungkung, dia akan merasa gelisah ya. Jadi kesimpulannya pada hal yang pertama di sini adalah penderitaan menunjukkan bahwa kita memiliki tanda sebagai orang Kristen. Dengan demikian dunia akan membenci kita. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua. Penderitaan karena kebenaran akan memurnikan iman kita. Penderitaan merupakan suatu berkat. Karena ia akan memurnikan iman kita, ia akan juga menguji iman kita dan juga akan menyempurnakan iman kita. Ada suatu kata bijak mengatakan begini, bahwa nelayan yang hebat, nelayan yang tangguh tidak dihasilkan oleh pelayaran yang tanpa ombak dan badai. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen yang dewasa, tidak pernah dihasilkan oleh kehidupan tanpa tantangan dan masalah. Dalam kenyataannya, kita juga menyaksikan Tuhan Yesus yang menderita, bahkan hidupnya mati di kayu salib. Ini semuanya bukan karena kesalahan dari Tuhan Yesus sendiri, tetapi karena justru sebaliknya, karena dia hidup benar. Dan dia dengan tegas menegur manusia dan juga para pemuka-pemuka agama pada saat itu. Sehingga dia menerima suatu perlawanan yang keras dan serta dia dimusuhi oleh mereka. Bapak Ibu, untuk yang poin yang ketiga, penderitaan karena kebenaran membuat kita tunduk kepada Allah. Penderitaan bukanlah hanya menyebabkan kita berhenti untuk berbuat dosa, tetapi juga membuat kita seturut dengan kehendak Allah. Karena tidak ada orang yang rela menerima penderitaan jika ia tidak siap meletakkan seluruh kehidupannya pada kehendak Allah.
Penderitaan memberikan kesempatan kita untuk tunduk dengan segala kerendahan hati kita kepada Allah. Nah, Yesus sebagai anak Allah, sekalipun ia sebagai anak, ia telah belajar untuk taat dari apa yang harus yang dideritanya. Demikian juga kita. Tentunya kita harus mau juga belajar untuk taat dari apa yang kita derita. Penderitaan ini adalah sekolah di mana kita mau belajar untuk menjadi taat di tengah-tengah penderitaan kita. Selanjutnya, poin yang keempat. Penderitaan karena kebenaran memberi upah yang besar bagi kita. Mengapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan? Oleh karena kebenaran. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mengapa upahmu besar? Karena di dalam penderitaan, hidup kita itu berkenan kepada Allah. Serta kita juga terdapat ditemukan di antara golongan para nabi-nabi. Kita tahu bahwa setiap murid dipanggil untuk menjadi nabi. Untuk membawakan firman Tuhan kepada orang lain. Kepada firman Tuhan bagi orang yang belum mengenalnya. Yang belum percaya. Nah, itulah adalah suatu pekerjaan daripada nabi. Apabila kita menanggung penderitaan karena membawa keselamatan bagi orang lain, maka ini membuktikan kita sebagai seorang murid, tetapi juga sebagai nabi, seorang nabi. Hal ini, Bapak Ibu, juga membuat Allah yang berkenan kepada kita, karena kita sudah membuktikan sebagai murid yang sejati dan hamba Tuhan yang setia. Nah, Bapak Ibu, dari poin di atas kita telah melihat alasan-alasan mengapa terdapat nilai yang begitu besar dalam penderitaan karena kebenaran. Bila kita menderita karena kebenaran, bersukacitalah oleh karena kita tergolong di antara para nabi dan yang akan menjadi empunya kerajaan sorga. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita melihat juga surat Petrus yang dikirimkan untuk jemaat yang tersebar di Galatia, Kapadokia, dan juga Asia Kecil. Dengan tujuan untuk menghibur mereka dan menguatkan mereka. Mereka yang sedang mengalami penderitaan karena percaya kepada Kristus. Pada waktu itu, orang-orang Kristen dianggap adalah orang asing karena mereka tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok penyembah berhala, sehingga hidup mereka itu dikucilkan. Banyak pengikut Kristus yang menderita, dianiaya, dipaksa, disiksa oleh karena percaya pada Kristus. Petrus sendiri pada waktu itu juga mengalami hal yang sama. Dia menderita penganiayaan, disiksa, dipukul dan dipenjarakan. Tapi tidak ada yang bisa menggoyahkan atas keyakinannya pada Tuhan. Karena itu Petrus menulis surat pada jemaat yang tersebar yang menderita karena iman mereka dengan memberikan penghiburan, pengharapan dan menolong mereka agar mereka tetap setia kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita baca dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Pada ayat 13 kita baca, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, sebab
itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu, dari ayat di atas, ini tentulah hal yang sulit bagi kita untuk kita menerima penderitaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Secara logika, pasti kita berpikir, saya sudah berbuat baik. Masa ada orang yang berbuat jahat kepada saya? Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 13 tadi, dan siapakah yang akan berbuat jahat pada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, tapi memang begitulah dalam kehidupan ini, ada kalanya Tuhan izinkan kita merasakan hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya itu bukan merupakan suatu kesalahan dari kita. Di tempat kerja misalnya, banyak orang yang berusaha untuk ingin menjatuhkan kita. Dengan sengaja menebarkan gosip, fitnah, hal-hal yang tidak benar. Nah, sehingga pada akhirnya kita dipecat. Dalam hal bisnis pun juga sama. Banyak kompetitor kita yang mengatur strategi, berusaha untuk menjatuhkan bisnis kita. Sehingga pada akhirnya bisnis kita menjadi rugi dan akhirnya bangkrut. Apa yang dikatakan Alkitab ketika kita mengalami hal-hal seperti itu? Kita harus tetap berbahagia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 bagian A tadi. Kita harus tetap berbahagia. Berbahagia di sini karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Walaupun satu dan lain hal kita harus merasakan penderitaan, tetapi kita akan tetap berbahagia karena kita telah melakukan kebenaran itu. Dan berikutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Pada umumnya orang-orang tidak mau membela kebenaran karena takut konsekuensi buruknya. Nah, ini adalah suatu bentuk kompromi dengan dunia. Namun Petrus mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh demikian. Orang Kristen gak boleh berhenti berbuat baiknya hanya karena takut akan resikonya. Orang Kristen seharusnya takut akan Allah. Bukan karena takut konsekuensinya, konsekuensi jeleknya, karena kita sudah berbuat baik. Selanjutnya pada ayat 15a tadi dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dengan Kristus bertahta dalam hati kita, maka Tuhan memberikan kemampuan kita untuk menanggung segala perkara, segala penderitaan yang kita alami. Tuhan yang akan memberikan jalan juga jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatunya. Kemudian pada ayat 15b, dan siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu, ketika orang Kristen rela menderita karena kebenaran, orang pasti bertanya dan penasaran, mengapa kita bisa berbuat demikian?
Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen harus bisa menyatakan iman kita bahwa kita bisa melakukan semua itu karena kita semuanya kita hanya percaya pada Tuhan Yesus karena kita cinta pada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Dia ada pengharapan. Dan Petrus juga meminta kita untuk bersaksi tentang iman kita yang dengan lemah lembut dan hormat. Secara umum, penderitaan dan fitnah membuat orang-orang yang merasakannya itu akan lebih cepat emosi dan cenderung lebih menyalahkan pada orang lain. Namun orang percaya nggak boleh demikian ya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang lemah lembut dan bersikap hormat pada Tuhan dan juga kepada manusia. Demikian juga kita juga harus sama. Nah, semua kelihatan mustahil untuk kita lakukan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus ya, yang akan memampukan kita untuk menjalankan semuanya ini. Selanjutnya pada ayat 16, dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Memiliki hati nurani yang murni maksudnya supaya kita tidak boleh terbawa emosi sehingga akhirnya kita bertindak salah. Kita tetap harus memiliki hati yang tulus dan murni sehingga orang-orang memfitnah kita justru akan menjadi malu. Memang tidak mudah menderita karena kebenaran. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di dalam kehidupan orang percaya, bisa saja kita mengalami penderitaan karena kebenaran. Nah, ketika hal itu terjadi, marilah kita tetap percaya pada Tuhan dengan tidak mengeluh. Dan kita hanya berpegang pada penderitaan karena kebenaran itu terjadi adalah atas seizin Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 17, sebab lebih menderita karena berbuat baik jika dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan suatu tantangan kepada murid-muridnya untuk tetap bersuka cita. Sekalipun mereka harus menderita karena iman mereka. Kita pengikut Yesus bukan hanya mengharapkan sekedar berkat-berkatnya saja, tapi juga ada harga yang harus kita bayar dan ada risiko yang harus kita tanggung. Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, maka ia juga akan menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Artinya orang tersebut harus siap berkorban karena imannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, relakah kita menderita karena kebenaran? Dan yang kedua, sadarkah kita bahwa penderitaan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen? Yang ketiga, siapkah kita bila ada orang bertanya tentang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah hamba sampaikan. Firman-Mu yang telah mengingatkan agar kami tetap bersukacita di dalam penderitaan karena kebenaran. Dan kami juga mau tetap hidup sesuai dengan standar kebenaran, yaitu firman-Mu. Kami juga percaya Bapa bahwa Engkau juga akan memberikan kemampuan untuk kami dapat menanggung segala permasalahan serta memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Warta Jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau
Sidang Jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, kami kembali mengundang Sidang Jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Yang ketiga, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube RBK Giamal R setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat dapat klik link website atau scan QR Code yang terdapat di layar LCD. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, Bapak Ibu Saudara juga dapat mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau jemaat juga dapat memberikan persembahannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan kode QR seperti yang tercantum di layar, lalu masukkan jumlah nominal persembahannya. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sungguh berbahagialah kami Tuhan ketika kami mungkin harus menghadapi penderitaan, aniaya karena kebenaran. Biar kami tetap Tuhan memegang teguh iman kami, keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Engkau. Tuhan memberkati hamba-Mu Diaken Philip Mulyanto yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu boleh dicurahkan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah peredaran, penyebaran virus COVID-19 ini dapat semakin menurun. Karena kami rindu Tuhan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka juga boleh tetap terpelihara di dalam Engkau. Kami berdoa perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam pekerjaan dan usaha mereka ada berkat Tuhan yang tercurah atas apa yang mereka kerjakan. Bagi anak-anak kami yang masih studi, Tuhan memberikan hikmat dan semangat belajar di masa-masa pembelajaran online ini. Dan hamba berdoa bagi setiap keluarga ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah keluarga sidang jemaat-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan, biarlah kami boleh mengakhiri dan mengalami terus Tuhan perjalanan bersama dengan Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau
Tuhan.